Start News. Start News, jendela informasi Anda. Banjir besar merendam Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya jumpa lagi dengan kami tim redaksi Start News, selalu menghadirkan berita terkini dan teraktual. Untuk kali ini kami hadirkan berita dari Bekasi. Banjir besar merendam Bekasi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin malam mengakibatkan banjir besar di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah kawasan yang sebelumnya langganan banjir kembali tenggelam, bahkan kali ini dengan ketinggian air yang lebih ekstrim. Ribuan warga terdampak, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas masyarakat terhenti. Perumahan Kemang Ivy dan Pondok Gede Permai menjadi dua lokasi terdampak paling parah. Di Kemang Ivy, air mencapai ketinggian 3,5 meter, menenggelamkan rumah-rumah hingga hanya atapnya yang terlihat. Warga yang tak sempat mengungsi terjebak di lantai 2 rumah mereka menunggu bantuan datang. Situasi ini bahkan lebih buruk dibandingkan banjir besar pada 2020. Berdasarkan siaran langsung akun TikTok @mochimaiza, suasana di lokasi tampak sepi tanpa aktivitas warga. Dia mengatakan untuk daerah yang lebih tinggi saja yang biasanya tidak banjir, kali ini terkena banjir. Bahkan banjir kali ini disebut lebih parah dibandingkan peristiwa serupa yang terjadi pada tahun 2020. Di perumahan Bekasi Timur Regensi 1, Kecamatan Mustika Jaya, ketinggian air berkisar antara 20 hingga 30 cm. Namun di Jati Asih, lebih dari 11 RW terdampak dengan ketinggian air di beberapa titik melebihi 3 meter. Camat Jati Asih Hasyari menyebutkan banjir di wilayahnya disebabkan oleh curah hujan tinggi serta limpasan air kiriman dari Bogor. Pemerintah setempat melakukan evakuasi terhadap kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Banjir tidak hanya melumpuhkan pemukiman warga, tetapi juga fasilitas penting seperti RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Bekasi mengalami pemadaman listrik total akibat panel listrik di gedung E dan F terendam. Pasien-pasien di dua gedung tersebut harus dievakuasi ke gedung A yang masih mendapat pasokan listrik dari genset. Direktur Utama RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, membenarkan kejadian tersebut. Namun dia memastikan pasien tetap mendapat bantuan alat ventilator berkat genset di atas gedung. Sementara itu, stasiun Bekasi juga terdampak, listrik di stasiun harus mengandalkan genset, menyebabkan eskalator dan lift tidak beroperasi. Kendati demikian, perjalanan kereta komuter lain Bekasi atau Cikarang tetap berjalan meskipun genangan air tampak di sekitar stasiun. Banjir turut menggagalkan berbagai agenda penting, salah satunya pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta dan PSIS Semarang di Stadion Patriot Candrabraga. Air menggenangi area vital stadion termasuk gardu listrik, ruang ganti pemain, dan akses utama, memaksa panitia menunda pertandingan hingga waktu yang belum ditentukan. Lokasi dan jadwal baru pertandingan pun akan diputuskan dari PT Liga Indonesia Baru. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyoroti banjir besar ini terjadi dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 2016 dan 2020. Dia menyebutkan jika dilihat hampir seperti rutinitas 5 tahunan. Tahun 2016, 2020, dan sekarang 2025 ritmenya selalu 5 tahunan. Namun banyak pihak menilai bahwa bencana ini bukan sekedar fenomena siklus 5 tahunan, melainkan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk pengelolaan tata ruang yang buruk, alih fungsi lahan, dan drainase yang tidak memadai. Pemerintah berupaya mempercepat surutnya air dengan pemompaan dan membuka posko bantuan di berbagai titik. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menyebutkan bahwa hampir seluruh kantor kecamatan terdampak banjir telah disiapkan posko, baik untuk pengungsian, kesehatan, maupun dapur umum. Haris mengatakan hampir seluruh kantor kecamatan terdampak banjir disiapkan posko, baik posko pengungsian, kesehatan, maupun dapur umum.
Dia menyampaikan pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa perahu karet, namun sebagian besar tidak bermesin. Jika perahu karet tidak bermesin harusnya cukup kuat, namun perahu karet dengan mesin akan bermasalah ketika mendekat ke rumah karena banyak kabel. Banjir kali ini adalah pengingat bahwa mitigasi bencana harus lebih dari sekedar reaksi tahunan. Demikian berita ini dilansir dari kompas.com. Demikian informasi terkini kami hadirkan di Start News. Anda dapat mengakses berita ini di portal berita online kami di www.startnews.co.id atau dapat mengikutinya secara langsung di live streaming kami di www.startfmmadinah.com. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras. Start News. Start News, jendela informasi Anda.